Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang soal-soal yang ada di HackerRank Java. Kita sudah sampai pada soal Java Exception Handling. Kita coba solve challenge. Baik, jadi di sini kita masih membahas tentang penanganan kesalahan. Mirip dengan try and catch. Jadi kalau try and catch kemarin kita buat sebuah blok. Ada blok untuk memeriksa bagian yang dicurigai untuk terjadi error. Kemudian ada blok yang yaitu blok catch ya. Ada blok try. Tadi blok try untuk memeriksa ketika ada blok yang dicurigai akan terjadi error. Kemudian blok catch-nya untuk melemparkan atau mencari pengecualian jalan ketika terjadi error tersebut. Apa yang harus dilakukan? Jadi walaupun terjadi error, program harus tetap jalan. Makanya di situ kita butuh try and catch. Di sini kita akan menangani kesalahan lagi, mirip dengan try and catch, tapi di sini kita gunakan throw. Di sini kita gunakan teknik yang menggunakan throw ya. Jadi di Java itu ada try and catch, kemudian ada throw, ada throws juga. Kalau throw ini kita melemparkan pengecualiannya itu, exception handlingnya itu dengan cara secara langsung ya, kita throw, jadi dilempar secara langsung supaya ditangani atau diberikan informasi jika terjadi error. Baik, kita baca soalnya dulu. Di sini Anda membutuhkan untuk menghitung pangkat sebuah bilangan. Jadi kita akan membuat sebuah kelas kalkulator ya, sebuah kalkulator. Buatlah sebuah kelas bernama myCalculator, kemudian yang terdiri dari sebuah method. Jadi kita di dalam kelas myCalculator nanti kita buat sebuah method. Di sini sudah ada dibuatkan kelasnya. Ini kelasnya, kelas myCalculator. Kemudian di dalamnya nanti kita di sini diminta untuk membuat method namanya method ini. Ini metodenya ya, long power. Kemudian buatlah sebuah method. Kemudian outputnya long. Nama metodenya power. Inputnya dua buah integer. Jadi dua buah integer ini adalah n dan m ya, berturut-turut adalah n dan m. Integer yang pertama adalah n, kemudian p maksudnya, bukan n dan m, n dan p. Integer yang kedua adalah p, n dan p. Yang ini yang di depan n-nya, kemudian p-nya. Sebagai parameter untuk menghitung n pangkat p ya. Jadi yang kita mau hitung dalam method ini, di dalam method power ini ada operasi n pangkat p. Kemudian keduanya, n dan p ini tidak boleh negatif. N dan p ini tidak boleh negatif. Method ini harus melempar jika n dan p ini adalah negatif, maka method ini harus melemparkan exception yang mengatakan bahwa n or p shouldn't be negative. N dan p ini tidak boleh negatif. Jadi n dan p nya tidak boleh negatif. Kalau seandainya salah satunya negatif, maka dia akan melemparkan exception n or p sudah negatif. Jadi dia semacam sistem outprint juga ya. Ada sistem outprint. Kita lemparnya pakai throw. Kemudian jika n dan p adalah 0 juga, maka dia juga akan melemparkan exception juga yang mengatakan bahwa n dan p harus tidak boleh 0. Tidak boleh 0 ya, harus tidak 0 ya. Sebagai contoh, kalau kita inputnya n-nya -4 dan p-nya -5, maka akan tampil di sini. Java lang exception n or p shouldn't be negative. Jadi kita diminta untuk melengkapi fungsi power. Jadi ini fungsinya sudah ada sebenarnya. Akan kita lengkapi nanti. Input formatnya adalah dua buah bilangan integer tentunya, n dan p. Kemudian kita ini metodenya sudah dikunci, yang ini maksudnya metode yang ini sudah terkunci, dia ini sudah diblok dengan warna lain. Kita tidak perlu merubah yang ini. Kita cukup merubah yang di bagian ini saja. Di myCalculator ada method namanya power. Kemudian ini batasan constraint-nya ya. N itu nilainya dari -10 sampai 10. P-nya juga dari -10 sampai 10. Kemudian format outputnya, setiap baris akan berisi hasil ya. Hasil n dan n pangkat p. Kemudian n dan p-nya ini harus positif. Jika n dan p-nya positif, maka dia akan menghasilkan n pangkat p. Tapi kalau salah satu dari n dan p ini adalah negatif, maka akan muncul pesan pertama. Kemudian dia juga tidak boleh 0 ya, sesuai pesan yang kedua tadi sini. Jadi pesan pertamanya adalah ini harus muncul. Kalau dia salah satunya negatif, muncul n or p shouldn't be negatif. Kemudian kalau salah satunya juga merupakan 0, maka akan muncul ini. N and p shouldn't not be 0. Tidak boleh 0. Kemudian ini hasilnya. Oke, jadi yang dicetak adalah ini Java lang n and p shouldn't be 0 atau Java lang n or p shouldn't be negatif. Oke, baik, kita langsung buat saja metodenya di sini. Jadi di sini kita cukup perbaiki saja metode di sini ya. Atau kita bisa buat di bawahnya saja. Kita tidak usah hapus komentarnya. Buat metode namanya public static long. Kemudian nama metodenya adalah power. Inputnya adalah integer n, integer p. Seperti ini. Jadi kita buat dulu metodenya seperti ini. Oke. Kemudian dia, untuk supaya method ini bisa
melemparkan, bisa melakukan throw exception. Di sini setelah ini ya, setelah nama ininya, setelah balas kurungnya kita buat throws exception. Exception seperti ini. Dan penggunaan throws ini bisa lebih dari satu exception ya. Kebetulan ini exception adalah superclass dari semua exception, jadi kalau saya gunakan ini semua exception bisa di cover. Kemudian saya buat if di sini, if jika n lebih kecil 0 artinya n-nya negatif, atau p-nya lebih kecil daripada 0, p-nya negatif. Kalau n-nya lebih kecil daripada 0 atau p-nya lebih kecil daripada 0, maka dia akan melempar exception, new exception. Di sini kasih pesan n or p. Ini pesannya ya. N atau P ini tidak boleh negatif. Oh, tidak bisa diketik, tidak bisa di copy. Saya ketik saja di sini. N atau P tidak boleh negatif, titik koma. Kemudian else if, saya bisa copy juga ini. Saya copy lalu saya ganti logikanya ya. Jika dia sama dengan 0, dia juga tidak boleh sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, salah satunya sama dengan 0, maka menampilkan exception n and p. Oh tidak, jadi ini bukan atau ya, tapi pakai dan ya. Keduanya tidak boleh negatif, boleh salah satunya ternyata, tapi tidak boleh keduanya. Boleh salah satunya negatif, tapi tidak boleh keduanya. Boleh salah satunya 0, tapi tidak boleh keduanya. Makanya di sini pakai n ya. N and p shouldn't be 0. Else, jadi kalau yang kedua kondisi ini tidak terpenuhi, berarti kita boleh menghitung pangkatnya ya. Kita di sini hitung powernya. Else-nya return mat.po n, p balas kurung titik koma. Coba kita run code dulu. Ada error nih, lossy conversion from double to long. Berarti ini harus dikonversi di casting dulu ya, sorry. Jadi sebelum di return kita casting dulu jadi long. Seperti ini. Coba dia minta di casting ini sepertinya. Karena output defaultnya ini adalah double ya. Dari double harus kita casting menjadi long. Coba kita run code. Oke, sudah benar. Jadi saya jelaskan sedikit kembali. Jadi yang kita kerja adalah metode yang ini. Kita buat metode ini. Outputnya long, sesuai permintaannya outputnya long. Nama metodenya power. Inputnya ada dua, integer n dan integer p. Kemudian metode ini harus ditambahkan di sini pernyataan throws exception. Kemudian di dalamnya kita buat conditional filter ya. Ketika n lebih kecil daripada 0 atau p lebih kecil daripada 0, maka dia akan menampilkan pesan exception seperti ini. N or p shouldn't be negatif. Kemudian jika keduanya n sama dengan 0 dan p-nya juga sama dengan 0, dan ya di sini pakai dan, yang di sini tadi pakai atau, pakai or, di sini pakai n. Kalau dia keduanya 0, maka akan muncul exception ini, n and p should not be 0. Kemudian kalau kedua kondisi ini tidak terpenuhi, artinya dia n-nya tidak lebih kecil daripada 0 dan p-nya juga tidak lebih kecil daripada 0. Kemudian keduanya juga bukan, n-nya tidak lebih kecil daripada 0 atau p-nya tidak lebih kecil daripada 0, dan keduanya juga bukan 0 ya. Keduanya bukan 0, maka kita hitung pangkatnya dengan menggunakan fungsi mat.po ya. N, p. Kemudian kita casting menjadi long. Kenapa di casting menjadi long? Karena output yang diinginkan adalah tipenya long di sini. Sementara default dari metode ini menghasilkan bilangan double. Oke, kalau sudah kita run tadi, kita coba submit code. Oke, baik, sudah diterima. Ada pernyataan selamatnya. Baik, saya kira cukup demikian. Kalau kawan-kawan punya cara yang lebih simple, lebih sederhana, atau mungkin ada pertanyaan atau saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial hacker yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.